Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyadika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Siber berhasil membongkar praktik judi online jaringan Kamboja yang beroperasi dari sebuah apartemen di Kota Medan. Polda Banten berhasil mengungkap 2 kasus besar, yaitu kepemilikan senjata api ilegal dan peredaran narkotika jenis sabu. Artis penyanyi dangdut nasional datang ke Mapolsek Curah Dami, Bondowoso, Jawa Timur untuk melaporkan peristiwa kehilangan kartu ATM miliknya saat dalam perjalanan. Di informasi pertama pemirsa, Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Siber berhasil membongkar praktik judi online jaringan Kamboja yang beroperasi dari sebuah apartemen di Kota Medan. Dalam pengungkapan ini sebanyak 19 tersangka diamankan dari 2 lokasi berbeda. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Siber berhasil membongkar praktik judi online jaringan Kamboja yang beroperasi di sebuah apartemen di Kota Medan. Dalam pengungkapan ini, sebanyak 19 tersangka diamankan dari 2 lokasi berbeda. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Aula Tribrata Polda Sumut. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Peri Walintukan membuka kegiatan. Sementara paparan perkara disampaikan di Resiber Polda Sumut, Kombes Pol Bayu Wicaksono. Dari hasil penyelidikan, para pelaku menjalankan aktivitas promosi hingga operasional judi online dari beberapa kamar apartemen. Di lokasi pertama, polisi mengamankan 8 tersangka dengan peran berbeda, mulai dari leader, operator, hingga telemarketing. Sementara di lokasi kedua, sebanyak 11 tersangka diamankan, dengan 1 orang berperan sebagai leader sekaligus perekrut. Polisi menyebut praktik ini telah berjalan sekitar 2 tahun dan pengembangan kasus masih terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan jaringan yang lebih luas. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Banten berhasil mengungkap 2 kasus besar, yaitu kepemilikan senjata api ilegal dan peredaran narkotika jenis sabu. Berikut informasinya untuk Anda. Polda Banten menggelar konferensi pers pengungkapan kasus kepemilikan senjata api ilegal dan peredaran narkotika jenis sabu Kamis 26 Maret 2026. Dalam kasus senjata api ilegal, petugas mengamankan 2 tersangka berinisial KB dan RH yang kedapatan membawa senjata api rakitan jenis revolver beserta 5 butir peluru. Senjata api tersebut ditemukan saat pemeriksaan ekstrai di Pelabuhan Merak setelah petugas mencurigai isi tas ransel yang dibawa salah satu tersangka. Selain itu, Polda Banten melalui Ditres Narkoba juga menggagalkan peredaran narkotika. Total 71 kg sabu berhasil diamankan dari 2 kasus berbeda di wilayah Merak dan jalur tol. Para pelaku menggunakan berbagai modus, mulai dari menyembunyikan sabu dalam koper hingga memodifikasi kendaraan. Mereka merupakan bagian dari jaringan narkoba lintas provinsi. Ini kita berkomitmen selalu tegak lurus melakukan penegakan tadi dengan sekeras-kerasnya ya terhadap sindikat CNP ilegal maupun narkoba. Kami tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan baik senjata api ilegal maupun dari narkotika tadi. Kami terus melakukan pengembangan terhadap jaringan terlibat, termasuk pengejaran terhadap para
yang sudah kami tetapkan dalam daftar pencarian orang. Kami juga mengajak seluruh masyarakat turut berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian Polda Banten dan jajaran sampai ke Polsek apabila mendengar, melihat, mengetahui sebuah informasi sekecil apapun dapat diinformasikan kepada Polda Banten dan jajaran, terutama melalui call center aduan Polda Banten yaitu 110. Polda Banten menegaskan komitmen untuk terus memberantas kejahatan, serta mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dan segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan. Dari Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Di Aceh, pemirsa, kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Hasil penanganan dan penyidikan diumumkan dalam konferensi pers. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Gayo Luas menggelar konferensi pers terkait kecelakaan lalu lintas maut yang terjadi di Desa Raklunung, Kecamatan Belangkejeren. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Hirowo didampingi Wakapolres dan Kasat Lantas. Insiden kecelakaan terjadi pada Jumat 6 Maret 2026 di Jalan Belangkejeren, Kutacani. Sebuah sepeda motor menabrak dua pejalan kaki yang hendak menyeberang. Akibatnya satu orang korban meninggal dunia. Kronologisnya pada saat menjelang buka puasa sekitar pukul 17:14, ibu ini digondeng sama suaminya. Terus begitu di depan Indomaret, ibu ini menyeberang belanja di Indomaret. Terus setelah belanja di Indomaret, ibu ini keluar dari Indomaret. Beliau sempat melihat juga arus kendaraan kiri dan kanan. Terus nggak lama kemudian ibu ini menyeberang, terus langsung lewat sepeda motor menabrak ibu. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan satu tersangka untuk diproses hukum lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, mengurangi kecepatan dan mengutamakan keselamatan. Dari Humas Polres Gayo Luas, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di Jawa Timur, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota, Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus penusukan yang menewaskan seorang pria di kawasan Jalan Ijen, Kota Malang. Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat dini hari 20 Maret 2026 di depan sebuah kafe di Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam presisi. Saya Bribtu Adi Kurniawan dari Siumas Polresta Malang Kota. Saat ini Polresta Malang Kota akan menggelar konferensi pers ungkap kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota. Korban berinisial SA, 42 tahun, warga Kota Malang, meninggal dunia akibat sejumlah luka tusukan. Dalam waktu kurang dari 48 jam, polisi berhasil mengamankan dua tersangka, masing-masing berinisial FNA dan SNS, yang diketahui merupakan warga Kedung Kandang dan seorang mahasiswa. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota, AKP Rahmat Aji Prabowo menjelaskan, pengungkapan ini merupakan hasil gerak cepat tim di lapangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebelum kejadian para pelaku dan korban sempat mengkonsumsi minuman keras bersama hingga terjadi kesalahpahaman yang berujung cekcok. Situasi yang memanas berakhir dengan aksi penusukan. Korban mengalami 7 luka tusukan di bagian dada dan punggung hingga meninggal dunia. Yang nusuk itu satu orang. Untuk yang nusuk satu orang, kemudian teman yang satunya ini membantu memegangi korban.
Kemudian untuk pisau itu memang sudah dibawa pelaku dari rumah. Memang dia membawa pisau untuk berjaga-jaga, seperti itu. Untuk pasal yang kita terapkan di sini, kita terapkan pasal 459, sub pasal 458 ayat 3, lebih sub pasal 262 ayat 4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kedua pelaku kini telah diamankan bersama dengan barang bukti dan dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari tim Humas Polresta Malang Kota, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.